Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1429. Chapter 1429, Short Message. Ide petugas lapangan berwarna biru dengan lencana pangkat di sampulnya. Saat dibuka, detailnya akan dicantumkan di dalamnya, serta chip elektronik untuk memfasilitasi verifikasi identitas. Sejak Slack Seven Monsters mendaftar di ketentaraan sebelumnya, mereka semua memiliki posisi militer sendiri. Secara relatif, kemajuan Xie lebih lambat, tetapi dia masih berhasil membuat dirinya dipromosikan menjadi letnan kolonel. Ekspresi sang kapten langsung membeku. Dia dengan cepat membuka buklet itu dan memandang Xie. Nomor seri unit yang dimiliki Xie tertulis di atasnya, yang juga termasuk departemen dan perannya. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah seorang letnan kolonel sejati. Mengikuti perintah adalah hal terpenting di militer. Perwira junior harus mendengarkan perintah atasan mereka. Perbedaan terbesar antara militer dan politik adalah bahwa jika seorang perwira junior melawan seorang perwira senior memiliki kekuatan untuk menghukum perwira junior. Selama perang, bahkan menembak perwira junior yang tidak patuh sampai mati bisa dibenarkan. Seorang letnan kolonel dan seorang kapten berbeda dalam dua tingkatan. Pangkat yang lebih tinggi akan cukup untuk memerintah atas perwira junior lainnya, tinggalkan celah selebar ini. Selamat siang, perwira senior. Meskipun kapten datang ke sini atas perintah, dia berdiri diam dan memberi hormat kepada seorang perwira senior tanpa ragu-ragu. Xie mengambil ID-nya dan tetap tenang saat dia menangani masalah mendesak. Dia berkata, pertama, kami memiliki hak untuk memanfaatkan sebidang tanah ini di sini. Hukum federal menyatakan bahwa properti pribadi sipil dilindungi dan tidak ada yang boleh merampoknya. Kedua, semua pekerja kami telah mengambil tindakan perlindungan yang ketat, jadi tidak akan ada masalah keselamatan. Kamu bisa kembali sekarang. Jika Anda ingin berbicara dengan saya, kirim petugas dengan pangkat lebih tinggi. Jika tidak, jangan repot-repot datang. Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya seolah-olah sedang mengejar lalat. Dia berbalik dan berjalan kembali ke lokasi konstruksi. Kapten berdiri di sana sejenak, tertegun. Dia memasang ekspresi bingung karena dia tidak mengira akan menghadapi situasi seperti itu. Namun, pria yang menghadapinya memiliki pangkat militer asli, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Jika dia melaksanakan perintahnya dengan paksa, apa yang akan menghentikan pria ini dari menembak sampai mati dengan alasan dia melawan seorang perwira senior? Selain itu, kapten ini tahu betul jenis orang yang melakukan pembangunan kembali Slack. Bahkan jika dia ingin menaklukkan mereka dengan kekuatan militer, pertama-tama dia harus memastikan bahwa mereka cukup kuat. Dia datang ke sana untuk memicu konflik, tetapi logika telah menghentikannya. Kehadiran seorang perwira senior mengubah segalanya. Dia tidak berani memprovokasi dia dengan sengaja. Ayo pergi. Saat dia melihat para prajurit pergi dengan langkah kaki yang berat, Su Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mengacungkan jempol ke Xie. Tidak buruk, saya tidak berharap Anda memilikinya di dalam diri Anda, melihat betapa bodohnya Anda biasanya bertindak. Anda berbicara dengan fakta dan alasan. Otot wajah Xie mengejang. Apakah kamu memujiku? Kamu bisa mengatakan itu, kata Yue Zhengyu dengan santai. Yang lainnya sibuk. Sebagai Slack Seven Monsters, semuanya harus terlibat secara pribadi dalam proses pembangunan kembali Slack. Setiap orang harus melakukan bagian mereka untuk membantu akademi. Tang Wulin juga ada di sana, mengenakan penyamaran sederhana. Dia tersenyum datar dan berkata, ini baru permulaan. Biarkan mereka datang sesering yang mereka suka. Kita akan lihat pangkat perwira apa yang akan mereka kirim selanjutnya. Kami akan memikirkan tentang bagaimana mengatasinya ketika waktunya tiba. Xie berkata sambil tersenyum, kami telah menandai tanah kami persis sesuai dengan akta hak akademi. Kami pertama-tama akan memagari bagian tanah kami untuk menyatakan kepemilikan kami. Beberapa orang dari pagoda roh yang ditakuti sebelumnya cukup toleran, begitu. Mereka belum menunjukkan diri mereka sampai sekarang. Yuanen Yehui mendengus dan berkata, bukan karena mereka tidak ingin menunjukkan wajah mereka, tetapi mereka tidak punya alasan untuk menunjukkan wajah mereka. 1 jam kemudian. Ula. 1 jam kemudian, sirene yang memekakan telinga terdengar lagi. Seperti terakhir kali, itu menandakan kedatangan belasan mobil.
Kali ini, seorang letnan kolonel yang tampak mengesankan turun dari mobil. Dia tampak berusia 30-an dan memiliki penampilan yang tegas. Kapten yang ada di sana sebelumnya mengikuti di belakangnya, mengikuti setiap langkah yang diambil perwira seniornya. "Di mana orang yang bertanggung jawab?" tanya Letnan Kolonel dengan suara nyaring. "Aku di sini." Dengan surai emasnya mengalir, Yue Zhenyu mendekatinya dengan seragam Akademi Shrek. "Hah, bukan kamu sebelumnya?" Kapten itu sedikit tertegun. Yue Zhenyu memelototinya dan berkata, "Sudah cukup bagimu untuk mengetahui bahwa ini aku sekarang. Kenapa kamu di sini lagi? Apakah kamu tidak menerima pesan itu terakhir kali?" Letnan Kolonel berkata dengan suara yang dalam, "Pertama, daerah ini terlarang. Karena keadaan unik, Federasi memiliki hak untuk mengambil yurisdiksi sementara atas tanah ini demi keselamatan rakyat. Anda telah mengembangkan tanah ini tanpa izin, dan itu melanggar hukum. Kedua, bukti apa yang Anda miliki bahwa sebidang tanah ini adalah milik Anda?" Yue Zhenyu menjawab dengan datar, "Kami memiliki akta kepemilikan." Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan dokumen dari sakunya dan menyerahkannya kepada Letnan Kolonel. Akta kepemilikan tampak kuno. Tampak jelas bahwa itu sudah ada cukup lama, dan perkamen itu terbuat dari kulit kambing. Petugas itu melihat akta kepemilikan. Ada peta yang digambar di atasnya dan ada juga cap tertentu. Meski sudah tua, kata-katanya masih bisa dibaca. Sejak zaman kuno, area ini adalah milik Akademi Shrek, seperti sekarang. Kami sekarang membangun kembali rumah kami di tanah kami sendiri. Selain itu, kami secara bertahap akan menangani masalah radiasi di sini. Saya pikir identitas kita bisa diverifikasi dengan akta kepemilikan itu, bukan? Adapun prosedur pengembangan Anda, Shrek berada pada landasan independen dan kami memiliki otonomi. Ini juga terjadi sejak zaman kuno. Tidak perlu mendapatkan izin dari federasi. Jadi, kamu bisa pergi sekarang." Letnan Kolonel tiba-tiba tersenyum. Senyumannya sedikit aneh. "Kami melambaikan sertifikat di tangannya. Anda mencoba membuktikan bahwa Anda memiliki hak atas tanah ini dengan benda ini. Nah, itu tidak ada sekarang." Sebuah bola api tiba-tiba bangkit dari tangannya dan akta kepemilikan itu langsung berubah menjadi abu. Ekspresi Yue Zhenyu berubah drastis. Bahkan siswa Akademi Shrek yang bekerja di kejauhan menghentikan apa yang mereka lakukan. Di dalam mobil polisi dan lebih jauh lagi, selusin kamera dipasang di tempat ini. Mereka menunggu Shrek membalas. Opini publik selalu menjadi sesuatu yang diciptakan. Begitu Shrek menyerang para prajurit, media akan punya banyak materi untuk ditulis. Konflik akan semakin memanas bila diberi arahan yang tepat. Militer juga akan dilibatkan. Pembangunan kembali Shrek mungkin tidak hanya ditunda, tetapi bahkan mungkin dihentikan sepenuhnya. Selama ini, masih banyak cara yang bisa dilakukan orang-orang dari Shrek. Sangat baik, semua yang Anda lakukan akan disimpan dalam catatan. Sekarang, tolong tunjukkan ide perwira Anda. Yue Zhenyu tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan dan dia berbicara dengan tenang. "Hak apa yang Anda miliki untuk meminta saya menunjukkan ide saya?" Letnan Kolonel ini jelas lebih berpengalaman daripada kapten. "Sebagai perwira dengan pangkat lebih tinggi dari Anda, saya pikir saya memiliki hak itu." Saat dia mengatakan ini, Yue Zhenyu mengeluarkan sebuah buklet kecil. Warnanya juga biru, tapi ada 3 bintang di atasnya. "Pangkat seorang kolonel. Ini, ambillah. Bakar ini juga jika kamu berani." Yue Zhenyu memasukkan ide perwiranya ke tangan Letnan Kolonel dan membuat isyarat mengundang. Ekspresi Letnan Kolonel berubah sedikit. Dia berbalik untuk melihat kapten di sampingnya. Tatapannya seolah bertanya, "Bukankah kamu mengatakan bahwa ada seorang Letnan Kolonel di sini? Mengapa dia seorang kolonel?" Dia membuka ide militer. Dengan jelas disebutkan bahwa dia adalah perwira staf kolonel dari Korps Angkatan Darat Selatan Federal, Yue Zhenyu. Dia telah membakar akta kepemilikan, tetapi dia tidak berani melakukan hal yang sama pada ide petugas di tangannya. Ide petugas adalah bukti identitas seorang prajurit, dan orang ini adalah atasannya. "Kami telah menyimpan rekaman visual dari semua yang Anda lakukan sekarang. Anda boleh pergi. Kirim seseorang dari pangkat lebih tinggi untuk menemui saya." "Oh, itu benar. Saya akan segera mendistribusikan rekaman apa yang terjadi pada beberapa rombongan media. Saya yakin Anda akan dapat melihat diri Anda sendiri di saluran yang berbeda dengan sangat cepat." Setelah Yue Zhenyu selesai, dia mengambil kembali ide petugasnya, melambaikan tangannya, dan kembali ke tempat konstruksi. "Ini." Letnan Kolonel tercengang.
Dia mengira Yue Zhenyu akan memukulnya dan bahkan telah mempersiapkan pertahanan. Bagaimanapun, itu adalah akta judul Akademi Shrek. Jelas itu sangat penting bagi Akademi Shrek. Sebenarnya, saat dia bergerak, hatinya terasa tidak nyaman. Namun, dia telah dijamin bahwa dia akan dilindungi sebelum melakukan perjalanan ini. Batalion Misha yang kuat 100 Misha sudah bersiaga tidak jauh dari tempat mereka berada. Mekanisme siap untuk meningkatkan konflik. Namun, dia tidak pernah menyangka tanggapan mereka akan seringan ini. Itu seperti bola kapas. Rasanya seolah-olah mereka tidak punya apa-apa untuk dilawan. Pangkat yang lebih tinggi berarti keunggulan absolut. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa kembali ke tempat asalnya sebelum dia melakukan langkah selanjutnya. Letnan Kolonel masuk ke dalam mobil dengan alis terkatup rapat. Mobil-mobil polisi kembali kalah. Apa yang salah denganmu? Terdengar teriakan dari panggilan jiwa. Letnan Kolonel berkata sambil tersenyum pahit, "Perwira senior, tidak ada yang bisa saya lakukan. Dia seorang kolonel. Dia mengungguli saya. Selain itu, dia tidak menyerang saya dan bahkan mengatakan bahwa dia merekam setiap tindakan saya. Saya pikir kita akan mendapat masalah setelah ini." Omong kosong, media berada di bawah kendali federasi. Masalah apa yang mungkin ada? Anda benar-benar tidak berguna, Anda tahu itu. Lupakan. Baru kembali. Panggilan jiwa berakhir, dan Letnan Kolonel merasa tidak berdaya. Sejujurnya, dia tidak sepenuhnya bersedia untuk menangani pekerjaan ini. Nama Akademi Shrek menusuk telinganya seperti guntur. Kami punya pesan singkat. Menurut laporan terbaru kami, pembangunan kembali Akademi Shrek telah dimulai. Layar jiwa di mobil polisi memutar berita. Ketika dia mendengar nama Akademi Shrek, Letnan Kolonel mengalihkan pandangannya ke layar. Seperti yang diharapkan, layar menampilkan tempat konstruksi yang ramai. Sollen 3 Chapter 1430. Chapter 1430, Unstoppable Reconstruction. Saat Akademi Shrek menjadi sasaran amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, institusi terhormat itu lenyap. Namun, menurut laporan terbaru kami, Akademi Shrek tidak hancur total dalam ledakan itu. Selama serangan teroris mendadak itu, guru Akademi Shrek mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk melindungi siswanya. Para siswa dikirim ke tempat penampungan. Setelah mengalami banyak kesulitan, Shrek akhirnya dibangun kembali. Akademi terbesar di benua ini adalah tempat suci bagi banyak master jiwa. Rekonstruksinya berarti bahwa para master jiwa benua dapat menyambut kembalinya benua itu. Itu selalu menjadi misteri mengapa kota Shrek dihantam oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer saat itu, dan pemerintah federal tidak dapat mengungkap misteri ini sampai sekarang. Orang bertanya-tanya apakah yang selamat dari Akademi Shrek tahu lebih banyak tentang kebenaran di balik ini daripada para pejabat. Beberapa saat yang lalu, rekonstruksi Akademi Shrek ditantang. Adegan berubah, dan sirene menggelegar terdengar. Selusin mobil polisi memasuki lokasi konstruksi, dan teriakan kapten terdengar jelas melalui speaker layar. Seperti yang diputar di layar, kapten sedang duduk di samping Letnan Kolonel. Wajahnya pucat pasi saat dia melihat laporan itu. 1 jam, baru 1 jam. Bahkan pikiran Letnan Kolonel menjadi kosong. Kontrol yang luar biasa atas opini publik. Apa yang terjadi? Mengapa seorang serif dengan pangkat kapten memiliki kewenangan untuk mempertanyakan rekonstruksi Shrek? Kita semua memiliki tanda tanya besar di atas kepala kita. Kota Shrek otonom, seperti yang telah terjadi sejak zaman kuno. Itu tradisi. Sekarang setelah Shrek dibangun kembali, apakah ini berarti tradisi ini tidak berlaku lagi? Jika demikian, kita harus bertanya, atas perintah siapa kapten ini bertindak? Mengapa mereka ingin melawan Akademi Shrek? Kami tidak memiliki bukti apapun, tapi ini mungkin petunjuk untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi itu. Laporan berita ini tidak secara tersirat menyatakan bahwa merekalah pelakunya, tetapi setiap kata sangat tajam. Ekspresi sang kapten sangat masam. Dia tidak bisa membayangkan situasi yang akan dia hadapi setelah dia kembali. Akademi Shrek memiliki pengaruh luar biasa saat dia hanya seorang kapten, bukan siapa-siapa. Segera setelah kapten pergi, seorang letnan kolonel tiba. Suara reporter itu seperti palu raksasa yang menghantam hati Letnan Kolonel. Pada saat itu, dia merasa sulit bernapas. Ini terlalu cepat. Sudah kurang dari 10 menit sejak perselingkuhan itu. Mungkinkah saluran berita menyiarkan ini secara langsung? Kemudian, dia melihat dengan sangat jelas akta kepemilikan yang terbakar di tangannya sendiri. Setelah itu dia dengan angkuh mengatakan bahwa akta tersebut tidak ada lagi.
Kapten baru saja memulai pertengkaran, tetapi dia juga telah membakar akta gelar Akademi Shrek. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Di tempat pembangunan Akademi Shrek, Yue Zhenyu berseru, awalnya saya ingin berpura-pura, tapi saya berpikir lebih baik. Aku orang yang begitu baik. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan akta dari sakunya. Itu terlihat identik dengan yang dibakar. Setiap orang memiliki satu atau dua salinan. Mereka telah dipersiapkan dengan baik untuk rekonstruksi Shrek. Tang Wulin tersenyum tipis. Mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai mereka mengirim orang lain. Xie tertawa terbahak-bahak. Saat air naik kami menggunakan tanah untuk menyimpannya kembali. Ketika tentara tiba, kami menggunakan seorang jenderal untuk menahan mereka. Biarkan badai mengamuk dengan lebih ganas. Mata Tang Wulin berkedip. Tepat sekali. Biarkan mereka semua datang. Saya ingin melihat siapa yang dapat menghentikan rekonstruksi Shrek. Pelacakan berita oleh media terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Federasi bahkan tidak punya waktu untuk mengirimkan perintah bungkam sebelum berita rekonstruksi Shrek telah menyebar ke seluruh benua. Ketika rekaman kedua serif yang akan mengganggu rekonstruksi Shrek keluar, emosi orang-orang semakin berkobar untuk sementara waktu. Tempat pertama di mana masalah muncul adalah di dalam tentara federal. Apakah itu dari peringkat menengah atau atas? Pertanyaan sulit muncul dan menyebar dengan cepat. Ketika Akademi Shrek dihancurkan, semuanya terjadi begitu cepat sehingga para elit lulusan Akademi Shrek bahkan tidak sempat bereaksi. Sekarang rekonstruksi Shrek dihadapkan pada perlakuan yang tidak adil, alumni Shrek yang awalnya sangat gembira dengan berita itu memutuskan untuk berhenti. Untuk suatu waktu, berbagai departemen federal menerima panggilan yang tak terhitung jumlahnya dengan kemarahan. Para prajurit dan pejabat tinggi pemerintah telah menyuarakan kecurigaan mereka. Pada saat itu, beberapa pihak menyadari bahwa akan sulit untuk menghentikan rekonstruksi Akademi Shrek melalui jalur resmi. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Akademi Shrek telah memulai rekonstruksi dalam kondisi yang tampaknya mustahil. Di bawah tekanan dari semua pihak, pemerintah federal tidak berani mengeluarkan perintah bungkam. Laporan tentang rekonstruksi Akademi Shrek mulai menyebar seperti api. Namun, ada beberapa suara yang berbeda juga. Misalnya, ada radiasi berbahaya di tanah di samping reruntuhan tempat Akademi Shrek sedang dibangun kembali. Bagaimana mereka mengizinkan siswa untuk belajar di lokasi seperti itu? Hidup mereka akan terancam. Juga, anggota Fakultas Akademi Shrek secara praktis telah dimusnahkan, jadi bagaimana mereka mengatasi tugas mengajar? Ada juga yang berpendapat bahwa Shrek saat ini bukan lagi akademi hebat seperti dulu. Bencana besar telah menghancurkan semua yang dimiliki Shrek dan seterusnya. Namun, pada saat yang sama ketika suara-suara skeptis itu disuarakan, tepi Danau Dewa Laut melihat lonjakan lalu lintas manusia. Yang pertama datang adalah anggota keluarga siswa yang hidup kembali. Tidak ada yang lebih peduli tentang rekonstruksi Shrek selain mereka. Anak-anak mereka yang masih hidup lebih penting dari apapun. Suara tangisan orang bisa terdengar di lokasi pembangunan Akademi Shrek hampir setiap hari. Akademi Shrek membutuhkan waktu 3 hari untuk mendirikan penghalang isolasi sisik besar pertama. Penghalang menutupi area di mana 3 blok pengajaran berada. Di dalam area tersebut, tidak perlu lagi memakai pakaian pelindung, dan orang-orang dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Jaring kawat masih diperluas karena terus menutupi pinggiran. Pada saat yang sama, Akademi Shrek juga mengumumkan bahwa lokasi asli kota Shrek adalah milik pribadi Akademi Shrek. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Orang-orang yang datang setelah anggota keluarga siswa adalah mereka yang datang untuk mengantarkan barang. Berbagai macam barang, entah berguna atau tidak, memenuhi lokasi konstruksi dalam jumlah besar. Semua itu berasal dari alumni Akademi Shrek. Alumni juga telah memberikan dana untuk rekonstruksi Shrek, dan ada banyak yang berkontribusi setiap hari. Dana tersebut akan langsung dapat diakses oleh Akademi. Efek dari panggilan Clarion mulai terlihat. Tang Wulin meninggalkan Su Xiaoyan dan Tang Yinmeng yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan para lulusan. Jaringan seperti itu tidak ada di Shrek lama, tetapi itu sangat penting bagi Akademi Shrek yang baru. Semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana mereka. Apa yang membuat Tang Wulin dan rekan-rekannya penasaran adalah bahwa tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Pagoda Jiwa setelah hari pertama. Pagoda Jiwa telah mengirim sekeranjang bunga untuk memberi selamat kepada Shrek atas rekonstruksinya. Setelah itu, mereka tidak mendengar apa-apa lagi dari mereka. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tenang.
Bahkan kerumunan dari media yang datang untuk melakukan wawancara semakin menipis. Seolah-olah semua orang mengharapkan sesuatu sementara angin yang bertiup seolah memperingatkan akan datangnya badai. Danau Dewa Laut sangat besar. Luas permukaannya setara dengan bekas kota Shrek. Setelah setengah bulan, jaring kawat hanya menutupi sekitar sepertiga dari keliling. Di sisi lain, kemajuan blok pengajaran Akademi Shrek adalah sesuatu yang patut dirayakan. Setelah perangkat jiwa pelindung awal dipasang, siswa Akademi Shrek semua fokus pada pekerjaan konstruksi tambahan. Molan telah mengirim 2 kelompok pandai besi lagi. Jika mereka terus begini, bangunan itu kurang lebih akan selesai dalam waktu 2 bulan. Kemudian, mereka akan mulai menyiapkan interior. Pemasangan berbagai perangkat jiwa dilakukan di tengah hiruk-pikuk gendang dan gong. Setelah penghalang pelindung dipasang, perangkat jiwa sisik besar kedua yang dipasang adalah gelombang interferensi yang akan menghalangi radar dan satelit yang mencoba memantaunya. Sollen 3 Chapter 1431. Chapter 1431, Disruptive Dome. Jika ada organisasi lain yang melakukan ini, itu pasti akan dipertanyakan oleh Federasi segera setelah mereka tahu. Namun, mungkin karena pengaruh opini publik, Federasi benar-benar bungkam. Seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Namun, siapapun dengan mata tajam dapat melihat mengapa Akademi Shrek memutuskan untuk menyembunyikan dirinya sedemikian rupa. Mereka tidak ingin pihak lain memata-matai kemajuan rekonstruksi mereka. Perangkat jiwa yang mengganggu mencakup lebih dari sekadar blok pengajaran utama. Mereka menutupi seluruh Danau Dewa Laut. Dengan Danau Dewa Laut sebagai pusatnya, ada 32 titik dasar di sekitarnya. Secara kolektif, mereka membuat susunan perangkat jiwa dan membentuk kubah mengganggu tak berbentuk yang tingginya ribuan meter. Hanya frekuensi energi spesifik yang ditetapkan oleh Shrek yang dapat digunakan di dalam kubah yang mengganggu ini. Ketika susunan perangkat jiwa yang mengganggu selesai, satelit jiwa hanya akan menangkap gambar kosong. Itu akan tampak seolah-olah Danau Dewa Laut telah menghilang sepenuhnya. Hanya dalam waktu setengah bulan, kubah yang mengganggu itu selesai. Tanpa ragu, ini berkat sumber daya Sekte Tang. Perangkat jiwa dipasang, dan dikondisikan oleh Sekte Tang. Saat kubah yang mengganggu selesai, tidak ada aktivitas Shrek yang dapat diketahui oleh dunia luar kecuali seseorang secara pribadi turun ke Danau Dewa Laut dan melihat dengan mata kepala sendiri. Dengan cipratan air, Tang Wulin terjun ke air dan berenang dengan anggun di danau. Secara alami, energi kehancuran yang terkandung di dalam air danau menyerbu tubuhnya, tetapi itu benar-benar tersegel dalam penghalang energi yang dia lepaskan. Setiap murid Tang Sekte yang kembali dari Pulau Iblis tidak terlalu takut dengan energi kehancuran ini. Pada saat itu, 3 kelompok siswa telah kembali dari sana, termasuk Wu Shiduo dan yang lainnya. Setelah Shrek Seven Monsters kembali dan bertemu teman-teman mereka lagi, hal pertama yang mereka dapatkan adalah tatapan penuh kebencian dari para siswa yang kembali. Ketika Wu Shiduo memelototi Tang Wulin, bahkan Master Pavilion Dewa Laut memiliki keinginan untuk melarikan diri. Tang Wulin sangat akrab dengan perairan Danau Dewa Laut. Mungkin karena energi kehancuran yang mencegah kehidupan apapun menguasai perairan, Danau Dewa Laut tampak sangat jernih. Saat dia berenang, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki kristal biru raksasa. Airnya dingin, dan mudah untuk menenangkan pikirannya di dalamnya. Dia bukan master jiwa biasa. Ada ancaman tersembunyi dari segel Raja Naga Emas di dalam dirinya. Meskipun dia cukup percaya diri untuk menerobos segel ke-13 setelah melembutkan tubuhnya dengan petir, dia sama sekali tidak terburu-buru. Akan lebih mudah baginya untuk menahan kerusakan segel begitu dia memiliki fondasi yang lebih kokoh. Selain itu, Tang Wulin memperhatikan masalah lain. Setelah basis kultivasinya menerobos ke peringkat judul Douluo, tampaknya ada efek dari peningkatan tiba-tiba dalam kekuatan jiwanya sendiri. Segel ke-13 telah dibentengi oleh Tang San sebelumnya, tetapi itu telah berubah. Tampaknya menjadi sedikit lebih longgar. Tanpa ragu, segel akan dipengaruhi oleh basis budidayanya sendiri. Semakin cepat basis kultivasinya meningkat, semakin cepat segelnya rusak. Matanya berkedip dengan sinar ungu. Tang Wulin bisa melihat dengan jelas sampai ke dasar danau, dan dia bisa melihat life seed dari jauh. Dibandingkan saat pertama kali ditanam, life seed telah mengalami beberapa perubahan lagi. Cahaya kehijauan samar mengelilinginya. Sebatang pohon kecil setinggi sekitar 1 kaki dengan 9 daun berdiri diam di tengah Danau Dewa Laut. Di tempat yang tidak ada makhluk hidup lain, ia tampak kesepian. Namun, itu telah membawa aura kehidupan yang samar di tempat ini yang dipenuhi dengan kematian dan kekosongan yang tak berujung.
Dia melayang ke sisi Life Seed dan duduk bersila. Kekuatan jiwa mengalir di dalam dirinya, dan cahaya putih dilepaskan dari dalam dirinya. Cahaya mengalir menuju Life Seed seperti untaian sutra. Spesialisasi kekuatan jiwa metode misterius surga adalah produksi tanpa akhir. Itu adalah metode kultivasi yang sangat kaya akan kekuatan hidup dan juga memiliki sifat bergizi. Dia menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk memelihara benih kehidupan. Dipengaruhi oleh kekuatan jiwanya, 9 daun Life Seed secara bertahap berubah menjadi zamrud. Mereka tampak segar. Baik Federasi maupun Pagoda Roh tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa tujuan sebenarnya untuk memasang kubah yang mengganggu adalah untuk menyembunyikan keberadaan benih kehidupan. Ini karena setelah Life Seed memberikan kekuatan hidup yang cukup, kemungkinan besar akan tumbuh dengan cepat. Jika saat itu tiba, tentu akan menarik perhatian. Sinar emas kehijauan menyebar dari tubuh Tanggulin. Identitasnya sebagai anak alam memungkinkannya menyerap kekuatan hidup dari wilayah yang luas. Dia kemudian menyalurkan kekuatan hidup yang terserap ke dalam benih kehidupan. Meskipun itu tidak cukup untuk membuat Life Seed tumbuh dengan cepat, setidaknya itu bisa mempertahankan kondisinya saat ini. Energi penghancur yang berlebihan di sekitarnya tidak akan membuatnya layu. Sejak basis budidaya Tanggulin telah mencapai peringkat judul Douluo, kekuatan Nature Child-nya juga telah tumbuh. Secara alami, ini berarti dia bisa menyerap lebih banyak kekuatan hidup. Karenanya, dia sekarang membudidayakan setiap malam. Dia akan datang ke sini dan bertindak sebagai jembatan yang menarik lebih banyak kekuatan hidup untuk benih kehidupan. Ketika kekuatan kehidupan murni disalurkan ke benih kehidupan, itu akan lebih menyempurnakannya dan memberikan sebagian darinya kembali ke Tanggulin. Meskipun esensi kehidupan yang diberikannya kembali kepada Tanggulin sangat kecil, itu secara halus meningkatkan tubuh Tanggulin. Oleh karena itu, tingkat budidaya Tanggulin sangat melambat karena dia mendukung pertumbuhan Life Seed. Pada gilirannya, tubuhnya perlahan dan diam-diam membaik. Life Seed bukanlah sesuatu yang akan mengeringkan kolam untuk mendapatkan ikan. Itu memberitahu Tanggulin bahwa jika dia bisa berkultivasi sampai dia menjadi limit Douluo, efeknya akan lebih baik. Ini adalah terakhir kalinya Tanggulin menanamkan Life Seed dengan kekuatan hidup untuk sementara waktu karena dia akan berangkat keesokan harinya menuju Great Stardew Forest. Kali ini, hanya Shrek Seven Monsters dan Gale Sabre Demon Sima Jinchi yang akan pergi ke Great Stardew Forest. Bahkan Aruheng akan tetap tinggal. Ini karena tidak ada yang bisa meramalkan jenis masalah yang akan dihadapi rekonstruksi Shrek. The Limit Douluos akan menyembunyikan diri mereka dalam kegelapan sambil melindungi akademi. Tahap awal rekonstruksi adalah yang terpenting, agar tidak terjadi kesalahan. Inti sebenarnya dari rekonstruksi Shrek adalah Life Seed jauh di bawah danau. Hanya ketika Life Seed tumbuh menjadi pohon besar dan memberikan perlindungan bagi seluruh akademi, rekonstruksi Shrek dapat dianggap sukses. Itu akan seperti pohon emas kuno yang selalu menjadi inti akademi. Amunisi jiwa tetap peringkat God Killer adalah senjata ampuh. Jika bukan karena pohon emas kuno yang terkena dampak ledakan, guru akademi Shrek tidak dapat melindungi semua siswanya. Saat itu, pohon emas kuno sudah layu karena pasokan kekuatan hidup yang tidak mencukupi. Jika itu adalah pohon emas kuno yang sehat, itu mungkin mampu melindungi akademi Shrek. Oleh karena itu, pemulihan Life Seed adalah inti dari rekonstruksi Shrek. Malam berlalu tanpa ada kata-kata yang terucap. Keesokan paginya, di bawah perlindungan kubah yang mengganggu, Tanggulin dan teman-temannya memulai perjalanan mereka tanpa suara dan meninggalkan Danau Dewa Laut. Kami tidak dapat memastikan apakah Atlas Douluo masih hidup atau tidak. Kami menerima gelombang gangguan. Kami bahkan tidak dapat memantau kemajuan rekonstruksi Akademi Shrek sekarang. Bagaimana persiapannya di pihak Anda? Qiangu Dongfeng berbicara ke komunikator jiwa dengan suara yang dalam. Yang Mulia Permaisuri Iblis sudah bangun. Haluosa juga telah kembali. Tapi sekarang, kita harus memfokuskan kekuatan kita pada masalah lain, yang penting. Akademi Shrek tidak akan menyelesaikan rekonstruksi terlalu cepat. Kami akan membiarkan mereka untuk saat ini. Apa? Qiangu Dongfeng sangat marah ketika mendengar ini, apa yang lebih penting dari menghancurkan Shrek? Haruskah saya mengingatkan Anda tentang janji yang Anda buat untuk saya saat itu? Selain itu, keberadaan Shrek pasti akan memengaruhi keberlangsungan kami. Tidak perlu terburu-buru. Secara alami, ketika kita selesai dengan ini, kita akan berurusan dengan Shrek. Yang Mulia Ratu Iblis telah bangkit. Saya tahu bahwa kami percaya bahwa Atlas Douluo tidak mungkin hidup kembali, tetapi bahkan jika dia melakukannya, apa yang dapat dia lakukan? Qiangu Dongfeng tercengang. Masalah apa yang Anda sebutkan?
Mengapa Anda begitu merahasiakannya? Kamu tidak perlu tahu itu. Ini masalah internal kultus Roh Kudus. Adapun Shrek, Anda harus memikirkan beberapa cara untuk mengulur waktu. Jika Anda bisa mendapatkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer ketiga dan meledakkannya lagi, itu yang terbaik. Menurutmu apa amunisi jiwa tetap peringkat God Killer itu? Qiangu Dongfeng mengerutkan alisnya dengan erat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki perasaan tidak menyenangkan ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Hantu. Apa yang dilakukan pemujaan Roh Kudus menjadi begitu tertutup. Baginya, kultus Roh Kudus selalu menjadi pedang bermata dua. Organisasi ini, yang ada dalam bayang-bayang, mampu melakukan hal-hal yang tidak pernah bisa dilakukannya, terkena cahaya. Namun, semakin dia tahu tentang kultus Roh Kudus, semakin dia merasa bahwa dia tidak dapat mengendalikannya. Jika bukan karena tujuan utamanya, tidak mungkin dia meminta kulit harimau. Soul Land 3 Chapter 1432. Chapter 1432, Re-enter Stardow. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Jangan khawatir, berurusan dengan masalah ini akan sangat mempercepat rencana besar kita. Ketika itu telah tercapai, Akademi Shrek tidak akan menjadi apa-apa, nada Kaisar Hantu melunak. Suaranya sepertinya memiliki kualitas menghipnotis. Qiangu Dongfeng menjawab dengan suara yang dalam, baiklah, tapi saya harap Anda bisa melakukannya dengan cepat. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempelajari apa yang saya bisa tentang Shrek. Hal tentang Anda adalah bahwa Anda terlalu tidak langsung. Ada banyak hal yang harus Anda pilih. Anda sudah mengendalikan parlemen, jadi mengapa Anda tidak bisa memobilisasi sebagian militer? Kata Kaisar Hantu, dengan jelas menikmati kemalangan Qiangu Dongfeng. Qiangu Dongfeng menjawab, Shrek telah ada selama 20.000 tahun. Apakah Anda tidak tahu seberapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat? Kaisar Hantu, saya harap Anda ingat siapa yang menghancurkan pemujaan Roh Kudus 10.000 tahun yang lalu. Itu adalah Akademi Shrek dan Sekte Tang. Mereka pasti musuh kita bersama. Kaisar Hantu berkata dengan santai, salah satu dari mereka yang memimpin gerakan yang menyebabkan kehancuran kultus Roh Kudus 10.000 tahun yang lalu juga adalah pendiri pagoda jiwa Anda. Apa kau tidak bekerja dengan kami sekarang? Ekspresi Qiangu Dongfeng menjadi gelap. Kaisar Hantu, apa maksudmu? Kaisar Hantu menjawab, tidak ada. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa kita juga sedekat itu. Juga, terima kasih atas obat baru yang telah Anda kembangkan. Dengan itu, dia mengakhiri panggilan. Qiangu Dongfeng hampir menghancurkan komunikator jiwa dalam genggamannya. Ekspresinya begitu masam sehingga air bisa menetes dari wajahnya kapan saja. Kultus Roh Kudus tidak bisa dikendalikan. Itu adalah hal pertama yang dia perhatikan. Apa yang mereka lakukan? Tujuan apa yang mereka miliki? Itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dia tebak jawabannya. Pada titik ini, dia agak menyesali tindakannya. Tidak diragukan lagi bahwa perubahan sikap kultus Roh Kudus terkait erat dengan obat yang baru dikembangkan. Kultus Roh Kudus memiliki 1 raja, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi yang agung. Dia bertanya-tanya obat apa yang dimaksudkan untuk permaisuri iblis. Namun, menurut Kaisar Hantu, permaisuri iblis lebih merupakan kehadiran simbolis dalam kultus Roh Kudus. Apa efek obat itu padanya? Ketika dia setuju untuk bekerja sama dengan kultus Roh Kudus saat itu, dia melakukannya untuk menghancurkan Shrek dan Sekte Tang dan karena kultus Roh Kudus telah meyakinkannya dengan rencana besar itu. Namun, menilai dari sikap Kaisar Hantu saat ini, kultus Roh Kudus sepertinya berniat untuk meninggalkannya. Itu mungkin, tapi pagoda roh bisa dianggap sebagai tangan tak terlihat yang mengendalikan parlemen di belakang layar. Apa gunanya meninggalkan dia? Tanpa bantuannya, akankah mereka memiliki cara lain untuk memperoleh sumber daya dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk rencana besar mereka? Setidaknya, tanpa bantuan pagoda roh, tidak mungkin bagi mereka untuk melihat perang dalam hidup mereka. Apa sebenarnya yang membuat sikap Kaisar Hantu berubah begitu drastis? Dengan kolaborator yang lebih kuat, mengapa saya harus terus berurusan dengan orang munafik seperti dia, dengan berpura-pura sopan? Qiangu Dongfeng, haha. Tawa yang memekakkan telinga bergema di kegelapan. Rerumputan hijau menutupi tanah seperti karpet. Setiap pohon besar di hutan lebat itu seperti payung besar yang menghalangi sinar matahari mencapai tanah. Ini bukan kali pertama Tang Wulin datang ke hutan Great Stardow. Terakhir kali dia di sini, dia datang dengan Gu Yue dan mereka dihadapkan pada situasi berbahaya. Pada akhirnya, bahkan dia tidak yakin bagaimana mereka lolos dari nasib buruk mereka. Namun,
Ada satu hal yang bisa dipastikan Tang Wulin. Pasti ada beberapa makhluk jiwa yang kuat di area utama di ujung hutan Do Bintang Besar. Dia tidak yakin dengan jumlah sebenarnya, tapi dia yakin mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Inilah mengapa area ini tetap tak tersentuh manusia selama ini. Untuk Select Seven Monsters, tidak sulit bagi mereka untuk menyusup ke pertahanan luar Pagoda Roh. Penyusupan adalah salah satu keterampilan paling penting yang mereka dapatkan di Pulau Iblis. Mereka menyamar dan memasuki hutan, setelah berhasil menemukan jalan ke sana setelah 1 hari. Sebenarnya, meskipun Pagoda Roh telah menutupi seluruh area inti hutan Do Bintang Besar, pertahanan diarahkan ke dalam dan relatif lemah terhadap kekuatan luar. Ini karena tidak ada orang lain yang ingin memasuki tempat berbahaya seperti itu. Hati-hati, semuanya, Tang Wulin mengingatkan teman-temannya. Sangat indah di sini. Su Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. 8 dari mereka mempertahankan formasi yang sempurna. Su Xiaoyan dan Su Lizhi dilindungi di tengah sementara 6 lainnya membentuk segi 6 di sekitar mereka. Yu Zhenyu berkata, dikatakan bahwa hutan Great Star Do menutupi area yang sangat luas dan merupakan hutan asli terbesar di benua itu. Jutaan makhluk jiwa tinggal di dalamnya. Gelombang binatang buas yang terjadi sesekali akan membawa bencana besar bagi umat manusia. Tang Wulin menghela nafas pelan. Di zaman kuno, makhluk jiwa jauh lebih kuat dari kita manusia. Saat itu, umat manusia berjuang untuk bertahan hidup saat menghadapi makhluk buas yang berbahaya. Begitulah karir para master jiwa secara bertahap muncul. Saat umat manusia maju, dipersenjatai dengan persatuan dan kreativitas, perlahan-lahan kami membuat tempat tinggal. Secara bertahap, negara-negara terbentuk dan begitu pula aula jiwa bela diri. Kalau dipikir-pikir, balai jiwa bela diri diciptakan sehingga para master jiwa bisa berada di bawah satu perintah. Itulah alasan mengapa manusia bisa bertahan hidup. Namun, sifat martial soul Hall berubah pada akhirnya. Yuanen Yehui berkata dengan suara yang dalam, tapi kita telah berkembang terlalu cepat. Munculnya perangkat jiwa berarti bahwa makhluk jiwa bukan lagi lawan kita. Pasang surut binatang buas, bahkan jiwa binatang yang nyata adalah pemandangan langkah hari ini. Apa yang bisa kita lihat sekarang adalah jiwa roh. Tang Wulin sedikit cemberut. Ya, jiwa binatang akan punah cepat atau lambat jika ini terus berlanjut. Oleh karena itu, teori fraksi elang masuk akal. Kami telah mengembangkan berlebihan di benua Douluo. Kekurangan sumber daya yang parah dan peningkatan populasi manusia sangat bertentangan satu sama lain. Memulai perang hanyalah cara untuk mengalihkan perhatian semua orang dari konflik ini. Ye Xinglan berkata dengan tegas, jika kita tidak segera mengubah situasi ini menjadi lebih baik, kita akan menghancurkan diri kita sendiri suatu hari nanti. Tang Wulin mengangguk dan menjawab, sebenarnya, tindakan terbaik sekarang adalah agar federasi bekerja sama dengan dua kerajaan besar. Kita harus mengumpulkan kekuatan kita dan menjelajahi alam semesta. Jika Pagoda Roh memiliki pandangan ke depan, mereka akan memelihara makhluk jiwa. Saya pikir mereka mampu menghasilkan jiwa roh karena mereka membesarkan binatang jiwa di berbagai cabang mereka. Satu-satunya hal yang salah dengan mereka adalah cita-cita mereka. Xie berkata, tujuan pagoda jiwa saat ini adalah untuk menghasilkan jiwa roh buatan manusia yang sempurna. Tidak ada alasan bagi makhluk jiwa untuk hidup lagi. Tang Wulin menjawab, ide itu menggelikan. Soul Beast adalah bagian dari benua Douluo. Sebagian besar alasan mengapa ada kekurangan sumber daya, termasuk layu pohon emas kuno adalah karena tidak ada cukup kekuatan hidup di benua itu dan keseimbangan ekosistem hancur. Ketika kita selesai membangun kembali Shrek dan menstabilkan diri kita sendiri, saya berencana untuk bekerja sama dengan fraksi Dove untuk mengembalikan populasi makhluk buas jiwa. Jika kita terus menghancurkan ekosistem alam, saya khawatir kita tidak akan berhasil menjelajahi alam semesta sebelum benua itu runtuh. Ketika dia mengatakan ini, beban berat membebani hati semua orang. Parlemen saat ini berada dalam cengkeraman fraksi elang, yang didukung oleh Pagoda Roh. Bukan hal yang mudah untuk mengembalikan populasi monster jiwa. Saat mereka berdiskusi, mereka melanjutkan menuju kedalaman hutan Do Bintang Besar. Semakin jauh mereka melangkah, semakin mereka bisa merasakan keberadaan aura kehidupan yang padat. Udara di sini jelas berbeda dari dunia luar. Saat mereka bernafas, mereka bisa merasakan aura tumbuhan melewati lubang hidung mereka, yang merupakan sensasi yang menyenangkan. Jika kita bisa membangun pondok kayu kecil dan tinggal di sini, itulah kehidupannya. Xie berseru. Yue Zhenyu berkata dengan cibiran, apakah kamu yakin bisa meninggalkan lentera merah dan anggur hijau kota?
Xie membalas, sejak kapan aku terlibat dalam hal-hal itu? Saya orang yang baik, Anda tahu. Jangan bicara omong kosong di depan Yuanenku. Yuanen Yehui memutar matanya. Masa bodoh. Yue Zhengyu tertawa. Xie, bagaimana memanjakan diri dengan lentera merah dan anggur hijau yang tidak senonoh? Apakah kamu melakukan sesuatu yang tidak senonoh belakangan ini? Xie menggulung lengan bajunya dan menekuk lengannya, seolah ingin melawannya. Yue Zhengyu, aku akan membiarkanmu memilikinya dengan pasti. Set, Tang Wulin tiba-tiba membuat gerakan diam. Yang lainnya dengan cepat terdiam. Mereka tahu bahwa Tang Wulin memiliki kekuatan spiritual terkuat di antara mereka. Dia pasti merasakan sesuatu.